Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita bertemu untuk ngaji kitab Melayu atau ngaji hikam Melayu, kitab Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang diterjemah daripada matan hikam dengan syarah yang diringkaskan oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alafi. Kemarin kita sudah membacakan pendahuluan yang pertama. Hari ini masih melanjutkan bagian pendahuluan. Ini masih mukaddimah lah, mukaddimah kitab Futuhul Arifin. Sebelumnya disebutkan tentang 3 macam ilmu yang fardu ain untuk dipelajari setelah kita beriman kepada Allah. Wajib kita mencari ilmu pengetahuan, dan 3 macam ilmu ini secara fardu ain menurut muallif harus dipahami atau diketahui oleh setiap mukallaf, laki-laki maupun perempuan. 3 macam ilmu itu kemarin disebutkan tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Jadi ada 3 macam ini. Kemudian muallif juga menambahkan ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah untuk dipelajari. Artinya setidaknya di setiap daerah itu ada 1-2 orang yang menguasainya, sehingga ini menjadi acuan bagi kaum muslimin yang lain. Ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah itu misalnya ilmu Quran dari tajwid sampai kepada tafsirnya, ilmu hadis, kemudian juga perkataan-perkataan atau hikmah-hikmah ulama maupun orang-orang saleh. Nah, berikutnya kita lanjutkan bagian pendahuluan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain amin. Maka ilmu pengetahuan yang disebutkan di dalam kitab tarjamah ini adalah satu-satunya ilmu pengetahuan agama yang melengkapi atas 3 macam pengetahuan tersebut, yaitu membicarakan tentang jalan orang yang arif billah dan ahli tauhid yang meningkat di makam yang tinggi. Jadi kitab Futuhul Arifin ini yang merupakan syarah daripada Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, termasuk daripada ilmu yang bersifat fardu kifayah mempelajarinya, yang melengkapi 3 macam pengetahuan yang disebutkan sebelumnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan diri, meningkatkan kepada makam yang lebih tinggi. Kita mempelajarinya adalah untuk mengetahui bagaimana pengenalan dan tilik hati atau syuhud, musyahadah, persaksian mereka kepada Tuhan, orang-orang yang mempelajarinya, dan bagaimana pula pendidikan mereka terhadap orang-orang yang mengikuti jalan mereka, yaitu para salik atau para murid. Jadi ilmu ini adalah sebenarnya menurut muallif merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat khusus bagi orang-orang yang ingin meningkatkan dirinya kepada makam arif billah, orang-orang yang punya makrifat kepada Allah. Nah, para ahli makrifat, para guru-guru syekh, murabbi tarikah inilah yang kemudian mengajarkan ini untuk para murid mereka, yang biasa disebut juga dengan salik, orang yang berjalan di jalan Allah, orang yang berjalan untuk mencapai makrifat kepada Allah. Mereka lah yang dikhitab atau yang dijadikan lawan bicara atau yang menjadi target daripada kitab ini oleh pengarang
pada galibnya, pada umumnya. Jadi yang di kitab atau yang dijadikan diharapkan membaca kitab ini menurut muallif Haji Muhammad Sarni adalah para salaf. Di dalam kitab ini kita tak dapat menjadi ahli hikmah sebelum mengikuti dan melatih diri dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang payah terhadap nafsu dan menuruti jalan atau tarekah para ahli yang telah mereka bentangkan serta mencukupkan syarat-syaratnya. Artinya kitab hikam ini ditujukan untuk orang-orang yang sebenarnya sudah khatam atau sudah mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar seperti ilmu akidah atau ilmu tauhid, kemudian sudah tahu hukum-hukum haram, halal, makruh, mubah, sunnah dan seterusnya, tahu cara mana yang fardu di dalam salat, mana yang wajib, mana yang syarat, mana yang sunnah, mana yang hayat, mana yang abad dan seterusnya, sudah paham itu. Terus kemudian juga sudah paham tentang tempat atau makam atau posisi di mana Allah diletakkan di dalam pikiran seorang hamba dan di mana dia berada posisi. Jadi tidak rancu memahami hal yang semacam itu. Juga sudah memahami perkara-perkara yang bersifat adab. Jadi orang-orang itu paling tidak sudah mempelajari hal-hal yang demikian. Sudah juga mempelajari tentang Al-Quran, bagus tajwidnya, mengerti tafsirnya, pernah juga belajar tentang hadis dan seterusnya. Dan mereka ingin meningkatkan diri mereka ke arah yang lebih baik. Lalu mereka mengikuti jalan atau tarekah para ahli ma'rifah. Nah, mereka lah yang ditetap dalam maksud mengarang kitab ini. Maka setengah daripada syarat-syaratnya ialah berpengetahuan ilmu yang fardu ain, artinya sudah tahu ilmu fardu ain, ilmu yang fardu ain tersebut, dan dapat pula mengamalkannya. Orang-orang yang sudah beramal, orang-orang yang sudah bermujahadah, sudah bersusah payah melakukan amal-amal sunnah, dan mendapat didikan daripada para ahlinya. Dan mereka ini adalah orang-orang di bawah bimbingan guru-guru murabbi yang benar. Dikatakan di dalam konteks ilmu tasawuf, orang yang tidak memiliki guru itu gurunya adalah setan. Jadi orang mereka ini adalah orang-orang di bawah bimbingan guru lah, bukan dengan membaca atau mempelajari kitabnya yang seperti ini saja. Jadi tidak semata membaca saja, tapi mereka memang berada di bawah bimbingan seorang guru. Maka bagi kita yang masih belum mengikuti jalan para aulia itu dan belum ada memiliki syarat-syaratnya, janganlah hendak mengaku diri telah sampai kepada makam dan martabat mereka itu. Makam dan martabat ahli ma'rifat. Dan adanya kita mempelajari dan mengetahui jalan mereka, kita sudah beruntung. Kita tahu saja jalan mereka, kita sudah beruntung. Dan adanya kita mempelajari dan mengetahui jalan mereka, kita sudah beruntung. Tetapi hendaklah kita berusaha dengan bersungguh-sungguh dan mengamalkan ilmu yang ada pada kita. Insya Allah akan diberikannya nanti ilmu yang belum kita ketahui. Jadi tetap ada celah bagi kita yang memang bersungguh-sungguh ingin mengetahui pengetahuan yang semacam ini. Dan kita benar-benar berniat tulus kepada Allah, ingin dekat kepadanya. Juga ilmu rahasia yang telah didapat oleh para aulia itu bukanlah dengan sebab dipelajari dari guru atau ditelaah di kitab-kitab, tetapi adalah semata-mata pemberian Tuhan kepada siapa-siapa yang dikehendakinya, yaitu orang yang bermujahadah atau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, kepadanya. Seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, sesungguhnya akan kami tunjukilah mereka di jalan kami. Jadi bagi orang yang memang ingin berniat bersungguh-sungguh mengetahui jalan para aulia, kemudian bermujahadah, bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang mereka pelajari setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, bertanya kepada para ahli. Allah punya kuasa, Allah punya rahmat yang luas. Kadang-kadang Allah berikan ilmu itu kepada orang yang kita tidak duga sebelumnya. Kita tidak tahu jalan setiap orang untuk mendekat kepada Allah. Hanya Allah yang paling tahu. Dan jalan itu hanya Allah yang tahu. Allah akan menunjuki setiap orang sesuai kehendaknya, sesuai iradah Allah. Allah Maha berkehendak. Beberapa peringatan. Yang pertama, apa yang tersebut di dalam kitab ini terkadangnya kita dapati masalah-masalah yang bertentangan pada zahirnya dengan hukum syariat. Bagi kita janganlah selalu menyalahkannya. Kita tidak tahu apakah maksud atau tafsiran yang dikehendaki oleh para ahlinya dengan perkataan itu. Karena perkataan aulia itu kebanyakannya mempunyai tafsiran yang tertentu bagi mereka. Dan jangan pula selalu meniru-niru atau menuruti amal perbuatan mereka yang agak menyalahi dengan zahir syariat, yang nantinya kita akan tersalah pakai karena masih belum rasuk, belum cocok, belum saatnya dengan diri kita, yang akibatnya akan merusakkan iktikad dan keimanan kepada Allah. Jadi mu'allif dalam hal ini juga memberikan kita peringatan agar berhati-hati menilai orang lain, terutama di dalam menilai orang lain. Lebih baik kita menilai diri kita sendiri daripada kita menilai orang lain. Fatuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas, kata Nabi. Beruntunglah orang yang mawas diri terhadap aib dirinya sendiri daripada memperhatikan aib orang lain. Saya kira ini menjadi fondasi dasar untuk mempelajari atau kita ingin mengetahui hikam ini, al-hikam. Demikian, ini nanti masih ada beberapa penjelasan. Jadi mukaddimah ini mungkin akan sampai pada 3 kali tayangan, baru kita masuk kepada isi daripada kitab Futuhul Arifin ini. Demikian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil faedah daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.